Halo friend, kali ini Paimin akan membawakan alur film Indonesia yang vibes-nya kayak FTV. Langsung aja, gak usah pakai lama. Film dibuka dengan seorang siswi bernama Dewi. Dia mendapatkan beasiswa kuliah di London. Dengan semangat, dia memberitahu kekasihnya yang bernama Lukman. Di sini Lukman nampaknya tidak senang karena mereka akan terpisah jauh. Namun, pada akhirnya Dewi tetap berangkat. Dewi meyakinkan Lukman kalau mereka tetap bisa komunikasi. Keesokan harinya, Lukman pergi ke rumah pamannya yang sedang sakit. Mamangnya itu pun berpesan agar Lukman tidak menjual motor peninggalan kakeknya. Setelah itu, mamangnya pun lock out. Di London sendiri, Dewi punya teman bernama Susan. Dewi ditawari untuk tinggal bersamanya. 5 bulan kemudian, saat Lukman sedang bekerja menjadi tukang ojek, dia bertemu seseorang yang menyuruh Lukman untuk membelikannya bensin eceran karena mobilnya sedang mogok. Kita sebut saja koboi orang ini. Balik ke London, Susan shock dengan pergaulan di London yang begitu bebas. Sementara itu, Lukman yang telah mengisi bensin si koboi mencoba meminta pekerjaan darinya. Koboi pun akhirnya menyuruh Lukman untuk pergi ke Bali. Lukman ini mencari kerja karena dia terlilit hutang kontrakan pada Pak Haji dan berniat menyusul Dewi ke London. Di sisi lain, Dewi yang sedang asik mengambil foto. Kemudian dia berkenalan dengan cowok yang bernama Sean. Sedangkan Lukman sendiri, dia mulai perjalanannya ke Bali. Namun di tengah jalan, motornya mogok dan karena tidak punya uang, dia menggadaikan motornya di salah satu bengkel. Selama perjalanan ke Bali, Lukman terus kepikiran dengan Dewi. Padahal Dewi sendiri semakin dekat dengan Sean. Bahkan, Sean memberikan kado ulang tahun berupa kalung pada Dewi. Sesampainya di Bali, Lukman mencari koboi di pantai Kuta. Setelah bertemu, koboi pun menjelaskan pekerjaannya. Lukman awalnya ragu, namun karena niatnya menyusul Dewi sangat kuat, dia pun menerima tawaran pekerjaan dari koboi. Koboi kemudian merubah penampilan Lukman. Dia juga memberikan tempat tinggal yang sangat layak untuk Lukman. Dan Lukman juga disuruh tanda tangan kontrak dan diberikan sebuah HP yang sudah ada aplikasi pekerjaannya. Di sana, Lukman punya rekan kerja bernama Sodikin dan Bambang. Koboi lalu menjelaskan mekanisme kerjaan mereka. Mereka bertiga punya senior bernama Zainal yang akan memberikan mereka pelatihan. Singkat cerita, setelah menerima pelatihan, mereka pun mulai mempraktekkan ajaran Zainal. Awalnya mereka selalu gagal untuk merayu bule-bule. Sampai akhirnya, Lukman mendapatkan klien pertama. Dia menuju sebuah restoran, di mana sudah ada bule yang bernama Marta. Pertemuan mereka tidak berjalan lancar, karena Marta bule yang jorok yang suka kentut sembarangan. Di base camp, mereka bertiga saling curhat tentang klien yang didapat. Hari-hari pun berlalu, Bambang dan Sodikin mulai melayani klien mereka masing-masing. Meskipun klien mereka tidak memberikan rating sempurna, dan pekerjaannya pun aneh-aneh. Suatu hari saat mereka sedang bersantai di kolam renang, mereka saling cerita tentang tujuan mereka kerja di Bali. Lukman pun menunjukkan foto si Dewi, karena memang alasan utama Lukman bekerja supaya dia bisa nyusul Dewi ke London. Bambang tanpa merasa bersalah bertanya kepada Lukman, apa dia yakin kalau Dewi di London gak selingkuh? Karena pertanyaan itu, Lukman pun jadi bete. Di London sendiri, Dewi menghabiskan waktu bersama Sean. Mereka jalan-jalan layaknya pasangan yang sedang kasmaran. Sampai akhirnya, Sean nembak Dewi dan mereka pun jadian. Sementara itu, chat Lukman sudah jarang dibalas oleh Dewi. Ketika Lukman mau nyebrang jalan, dia hampir ketabrak sama gadis Bali yang bernama Putu. Untungnya Putu ini berhenti tepat waktu. Lukman pun meminta maaf atas kecerobohannya. Putu kemudian melanjutkan perjalanannya. Dan saat mau nyebrang lagi, Lukman lagi-lagi hampir tertabrak bule ugal-ugalan. Yang ternyata bule itu menyerempet Putu dan membuat Putu terjatuh. Lukman kemudian menolong Putu. Dia lalu mengantar Putu ke rumah pamannya buat dipijit karena kakinya terkilir. Selesai dipijit, Lukman pun mengantar pulang Putu. Karena basecamp Lukman jauh, Putu kemudian meminjamkan motornya. Karena toko Putu dekat dengan basecamp Lukman. Sementara itu, Bambang mendapat klien Marta si bule jorok. Lukman pun memberi saran pada Bambang untuk menghadapi Marta. Keesokan harinya Lukman mengembalikan motor Putu. Dia juga memberi Putu hadiah boneka kecil. Di sini Lukman lupa membawa STNK motornya. Putu kemudian bertanya, apa pekerjaan Lukman sebenarnya? Namun Lukman tidak mau jujur tentang pekerjaannya. Saat bersantai di pantai, Lukman melihat foto Dewi bersama Sean di Instagram. Dia pun marah dan jadi galau berat. Scene berganti ke London, di mana Lukman menyusul Dewi. Saat bertemu dengan Dewi, dia mengajak Dewi pulang ke Indonesia. Namun Dewi nggak mau pulang dan saat Lukman mengejar Dewi, dia pun tersandung. Namun, ternyata itu cuma mimpi belaka. Setelah bermimpi seperti itu, Lukman pun ingin membalas dendam dengan mencoba mencari pacar bule. Saat sedang curhat dengan teman-temannya, Lukman tiba-tiba mendapat orderan dari seorang bule bernama Kimberly. Tak disangka-sangka, dia malah dijadikan samsa oleh Kimberly. Bodyguard koboi pun tak membantu Lukman saat dipukuli.
Setelah itu Lukman pergi ke toko Putu untuk mengembalikan STNK. Melihat Lukman yang babak belur, Putu pun mengobati luka Lukman. Dia berpikir bahwa Lukman mempunyai pekerjaan yang sangat berat. Setelah itu mereka pergi jalan-jalan bersama lalu dilanjut makan siang. Saat sedang makan, Lukman cerita kalau dia baru saja putus dengan pacarnya. Saat di pantai, Lukman tak sengaja menemukan kacamata. Dia juga bertemu dengan bule cantik bernama Julia. Mereka pun berkenalan. Di London, saat Dewi pamit pergi ke supermarket, Sean datang untuk ngapel. Namun karena Dewi sedang pergi, di sini Susan menggoda Sean dan mengajaknya untuk masuk ke rumah. Lukman sendiri semakin dekat dengan Julia. Mereka sering bertemu, dan di saat yang sama, Putu mulai ada rasa dengan Lukman. Selesai jalan dengan Julia, Lukman diajak mampir ke hotel Julia. Namun dia malah menolak rezeki nomplok. Keesokan harinya, Lukman kena marah sama Koboi karena Lukman sempat menolak job saat jalan dengan Putu. Setelah itu, Koboi mengajak trio aplikasi makan bareng. Saat mereka sedang makan, tak sengaja Putu melihat Lukman bersama Koboi dan kawan-kawan. Putu pun jadi kecewa lalu pergi begitu saja. Lukman kemudian mengejar Putu dan bertanya kenapa dia tidak suka dengan Koboi. Putu pun menjelaskan kalau Koboi yang udah bikin Bali jadi kotor. Malam harinya, Lukman menerima orderan di dalam sebuah kamar. Bule itu menyuruh Lukman untuk melepaskan pakaiannya. Namun untungnya bule itu teler dan langsung tepar. Lukman pun berhasil melarikan diri. Hari-hari pun berlalu. Lukman, Bambang, dan Sodikin mulai berpacaran dengan bulenya masing-masing. Sodikin dekat dengan Yona, bule Korea. Lukman jatuh cinta dengan Julia, dan Bambang jalan dengan Marta. Namun sayangnya, cinta mereka terhalang dengan peraturan Koboi yang tidak memperbolehkan mereka jatuh cinta dengan klien mereka. Malam itu Lukman menerima sebuah orderan. Saat sampai di TKP, ternyata Putu yang order. Di sini Putu cuma ingin menyadarkan Lukman, tapi cara Putu yang salah karena ingin ngobrol lewat aplikasi membuat Lukman tersinggung. Lukman pun marah lalu pergi meninggalkan Putu. Di suatu hari, Sodikin dihukum karena mau keluar dari bisnis Koboi. Tiba-tiba, bodyguard Koboi memberitahu kalau Lukman kabur. Saat di jalan, Putu bertemu dengan Lukman. Namun Lukman menghindar saat mau diajak ngobrol Putu. Karena melihat bodyguard yang mengejarnya, Lukman pun mengajak Putu untuk kabur. Mereka pun akhirnya terkepung. Lukman mencoba melawan para bodyguard dan menyuruh Putu untuk segera kabur. Lukman akhirnya babak belur dihajar para bodyguard dan kakinya dilindas motor oleh Koboi hingga kakinya patah. Tak berselang lama, polisi datang dan menangkap Koboi. Lukman langsung dibawa ke rumah sakit oleh Putu. Dokter pun memberikan pilihan untuk pengobatan Lukman. Kakinya diamputasi atau kakinya dioperasi dan melakukan terapi. Putu pun menyarankan untuk operasi saja. Dia akan menemani Lukman. Melihat kondisi kaki Lukman, Julia tak bisa menerima kondisi Lukman dan memutuskannya. Sodikin dan Bambang pun menjenguk Lukman dan menghibur Lukman agar cepat sehat. Sementara di London, Dewi akhirnya tahu kalau Sean berselingkuh dengan Susan. Dia pun sangat kecewa dan patah hati. Dewi kemudian mengingat Lukman dan mencoba menghubunginya. Putu dengan perhatian dan telaten merawat Lukman. Karena perhatian Putu, Lukman merasa nyaman dengan Putu. Benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka. Setelah kondisi Lukman mendingan, Putu mencarikan Lukman pekerjaan baru. Suatu hari, Dewi menelpon Lukman dan bilang kalau ingin bertemu. Lukman memberitahu kalau dia sekarang di Bali. Kalau ingin bertemu, Dewi disuruh datang ke Bali saja. Singkat cerita, Dewi datang menemui Lukman. Dewi sangat terkejut melihat kondisi Lukman saat itu. Dewi pun begitu khawatir dengan Lukman. Setelah itu mereka pergi makan di sebuah resto. Di sana Lukman menceritakan semua kisahnya kepada Dewi. Lukman lalu bertanya apa tujuan Dewi menemuinya. Dewi pun meminta maaf dan bilang kalau dia ingin balikan dengan Lukman. Selesai makan, mereka kembali ke pantai. Di tempat kerja Lukman ternyata sudah ada Putu yang menunggu. Melihat Lukman bersama Dewi, Putu pun jadi kecewa dan dia langsung meninggalkan mereka. Lukman langsung mengejar Putu. Lukman kemudian menjelaskan semuanya pada Putu kalau Dewi ingin mengajak balikan, tapi dia tidak mau. Lukman akhirnya mengungkapkan perasaannya pada Putu dan memilih Putu untuk jadi kekasihnya. Mereka pun jadian dan berpelukan, dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, yang dekat aja bisa diempat orang, apalagi yang LDR. See you, jangan lupa subscribe dan lancar rezekinya.